Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku semua? Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Semoga kita selalu bersyukur kepada nikmat Allah. Semoga kita semua hari ini masih dalam keadaan berjuang di jalan Allah, berusaha melakukan ikhtiar terbaik untuk mengharap cinta dan ridho Allah. Selamat pagi para ibu-ibu, saudara-saudariku. Selamat pagi juga buat anak-anakku. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik dalam hidup kita. Jadilah anak-anak yang soleh-soleha. Jadilah orang tua yang menjadi figur buat anak-anak kita, menjadi suri teladan buat anak-anak kita. Semoga kita semua hari ini dalam pembenahan diri untuk berbuat lebih baik lagi. Tetap berprasangka baik kepada siapapun juga. Yakin dan percaya dengan niat baik kita, insya Allah Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Allah luruskan niat kita. Allah kokohkan pendirian kita untuk selalu bangkit, tetap berusaha berjuang dalam kehidupan ini. Walau besar ujian yang kita hadapi, yakinlah Allah menguji sesuai kadar kemampuan kita. Jangan melemah-lemahkan diri, tetap semangat, tetap berusaha. Walau kehidupan tidak sesuai dengan harapan, yakin dan percaya akan menunggu hari yang lebih baik di luar pemikiran kita. Makanya dalam hidup ini berusaha saja lakukan yang terbaik selaku hamba Allah. Berusaha tetap taat kepada Allah. Masalah hasil urusan Allah, tak ada hak kita untuk mengatur Allah. Skenario hidup kita sudah Allah tentukan. Episode hidup kita pun sudah Allah tentukan. Hidup ibarat buku, pada episodenya. Dalam 5 tahun ke depan, mungkin kehidupan kita masih berjalan seperti biasa. Banyak perjuangan, banyak pengorbanan. Mungkin di tahun-tahun ke depannya akan ada episode baru di luar pemikiran kita. Dan yakin dan percaya Allah akan memberikan sesuatu di luar pemikiran kita. Maka hidup jangan pamrih. Kalau ingin berbuat baik, baiklah. Berbuat baiklah karena mengharap cinta ridha Allah. Kalau bisa mampu melakukan, lakukan yang terbaik. Jangan pernah menunda-nunda dalam kebaikan. Yakin dan percaya kita ini sama-sama berjuang. Di hadapan Allah kita sama. Tak ada status kita selain hamba Allah. Saat kita tiada, status kita pun jadi almarhum, almarhumah. Tak kita bawa nanti di hadapan Allah. Kecuali 3 amalan saja. Makanya berusahalah. Selagi usia masih ada, kesempatan dan waktu masih ada, jangan pernah sia-siakan. Berusahalah. Tetap berjuang di jalan Allah. Perbaiki kehidupan kita lebih baik lagi. Tata hidup kita lebih baik lagi. Insya Allah. Selagi ada kemauan, pasti ada jalan. Penting jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa dalam kehidupan ini. Oke, hari ini saya akan bahas tema tentang bagaimana cara kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Semoga insya Allah hidup. Sebelum masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Bisa lihat nanti di channel Bunda Rahmat. Semoga banyak ilmu yang bermanfaat bisa dilihat, bisa didengar. Mudah-mudahan apapun ikhtiar saya untuk berbagi ilmu untuk umat Allah ridho. Dan semoga Allah kuatkan saya di atas kekuatannya. Tetap semangat, tetap istiqomah di jalan Allah. Tetap berusaha berbagi, walau hanya ilmu, pengalaman hidup. Semoga bermanfaat, insya Allah. Oke, bagaimana cara kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Yang pertama, mendirikan sholat fardu setiap harinya. Masya Allah, luar biasa. Makanya cara penghambaan kita selaku hamba Allah itu lewat sholat. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, lakukanlah sholat. Jangan pernah mencari Allah di mana. Allah ada di hati kita, di arsy-Nya. Jadi berusahalah tetap merasakan diawasi Allah. Mudah-mudahan kalau kita sudah merasa kita diawasi Allah, kita berusaha untuk menjaga perilaku kita, lisan kita supaya lebih baik lagi. Yang keduanya, membaca Al-Quran. Jangan mengaku orang Islam kalau tak membaca Al-Quran. Jangan sampai tak mengenal Al-Quran. Jangan kesannya hanya Islam KTP saja. Mengaku Islam, tapi tak melakukan sholat, tak membaca Al-Quran. Banyak sekali saudara kita yang sampai saat ini banyak yang masih lalai melakukan kewajiban selaku hamba Allah. Banyak mengatur Allah, ingin sesuai kehidupan, sesuai keinginan. Tapi tak berterima kasih kepada Allah, tak mendekat kepada Allah. Padahal apapun yang kita miliki saat ini semua adalah pemberian dari Allah. Nafas kita pun sampai saat ini adalah pemberian dari Allah. Kita tinggal pun di dunia ini saat ini semua milik Allah. Miris sekali kalau kita tergolong orang yang tak pandai berterima kasih kepada Allah. Jadi berusahalah terus bergantung hanya kepada Allah. Perbanyak baca Al-Qur'annya setiap hari. Jadikan kebutuhan. Sholat, baca Al-Qur'an itu merupakan suatu kebutuhan. Sama seperti orang lapar butuh makan. Jadi kalau kita nggak sholat, nggak baca Al-Quran, itu terasa hidup ini terasa kosong, terasa hampa. Jadi jangan biasakan kita terlena, terbuai, menunda-nunda sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan sampai kita menyanyiakan usia kita di dunia. Karena saat kita sudah tiada, tak ada urusan lagi dengan kehidupan di dunia. Tak ada waktu kesempatan kita untuk sedetik saja untuk kembali ke dunia. Jangan sampai kita merasakan penyesalan panjang tiada akhirnya. Karena kita sudah terbuai dengan pesona dunia. Hati-hati, dunia ini hanya senda gurau belaka. Dan hanyalah kesenangan yang menipu. Hati-hati. Berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Baca Al-Quran, ibadah. Saat kita membaca Al-Quran, kita seperti berkomunikasi dengan Allah. Bacalah sepenuh hati. Berusaha dekati Allah dengan tingkatkan kualitas ibadah kita lebih baik lagi. Dan yang ketiga, selalu menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Nah, berusahalah perbanyak rasa syukur kita setiap hari bangun tidur. Alhamdulillah ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan seluruh alam. Terima kasih ya Allah atas nafas yang kau masih berikan kepada kami ya Allah. Hari ini kami masih bisa hidup, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Perbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Terima kasih ya Allah, kau berikan kami kesehatan ya Allah. Karena kami terasa sehat itu mahal, tak bisa dibeli dengan apapun juga. Sementara saudara kita banyak yang di luar sana masuk rumah sakit yang harus beli oksigen untuk bisa bertahan hidup. Kita sudah diberi begitu banyak nikmat, masih saja lupa, masih saja kebanyakan menyantai. Hati-hati, jangan terbuai. Dan yang keempat, banyak-banyak ingat kematian. Jangan tergiur dengan kehidupan keduniawian ini. Banyak-banyak ingat mati. Nabi kita saja, baginda kita Muhammad SAW mengingat kematian itu sampai
merasa usia akan panjang saja. Jangan berambisi seakan-akan tahun depan masih ada. Hati-hati. Tak ada yang bisa tahu kapan kematiannya datang. Ya Allah, peringatkan kepada kita, berhati-hatilah. Jangan sampai kita lupa dengan tanggung jawab kita selaku hamba Allah. Banyak-banyak ingat kematian. Orang yang banyak ingat kematian adalah orang yang cerdas. Dia akan terus berusaha meningkatkan kualitas ibadahnya setiap harinya. Tak ada waktu yang tersia-siakan. Habis waktunya untuk selalu beribadah dan dekat kepada Allah. Tak ada waktu untuk membuka aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Sibuklah memperbaiki diri kita sendiri. Dan yang terakhir, perbanyak berzikir dan jalankan ibadah sunnah. Saum sunnahnya, Senin Kamisnya, lebih meningkat saum Daudnya. Saum pertengahan bulan, banyak sekali sunnah Nabi yang bisa kita lakukan. Jadi berusaha berbanyak zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Usahalah kita untuk banyak berzikir, memohon kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala quwwata illa billah. Berusaha terus meningkatkan kualitas ibadah kita dari hari ke hari. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Terus tingkatkan kualitas ibadah kita. Motivasi terbesar ada di dalam diri kita sendiri. Jangan pernah melemah-lemahkan diri kita sendiri. Buang rasa malas. Tetap bangkit. Kalau harus jatuh berkali-kali. Itulah kehidupan. Tak ada yang aneh dalam kehidupan ini. Semua sudah ada di dalam Al-Quran. Kalau ingin lebih mengenal kehidupan, galilah Al-Quran setiap hari. Jangan hanya bisa baca, berusaha harus memahami apa isi Al-Quran. Teruslah berjuang. Sama, saya juga lagi berproses, terus berjuang. Saya berkata bukan berarti saya banyak tahu atau sok tahu, bukan. Saya berusaha, niat karena Allah. Ingin berbagi ilmu, bertukar pikiran, ingin sharing, berbagi pengalaman, mengingatkan dalam kebaikan, menguatkan di saat ada saudara kita yang futur. Berusahalah tetap berbuat baik di mana saja, kapan saja, bagaimanapun caranya. Berusahalah untuk tetap berbuat baik kepada siapapun juga. Oke, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Semoga apapun yang saya sampaikan, segala kebenaran pasti datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan, ada kelemahan, itu pasti karena saya masih kurang ilmu dan masih kurang keyakinan. Kita sama-sama lagi berjuang. Ilmu yakin tidak mudah, harus jatuh bangun. Banyak perjuangan, banyak pengorbanan. Ilmu ikhlas apalagi. Harus jatuh bangun, banyak perjuangan pengorbanan. Semua melalui proses yang panjang. Yang terpenting kita jangan pernah lelah. Terus bangkit, terus berjuang. Jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun juga. Jangan pernah berputus asa. Hidup untuk meraih cinta dari Allah. Maka harus berjuang. Teruslah. Berjuang, jangan pernah menyerah. Berjuang untuk dunia akhirat. Dan utamakan akhirat kita. Kalau tujuan kita akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Itu janji Allah. Maka dekati Allah. Jangan sia-siakan waktu kita dalam hal-hal yang tidak membuat kita lebih taat kepada Allah. Jadi berusaha dekati Allah lebih dekat lagi. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kita lebih dekat kepada Allah. Teruslah saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menguatkan di saat lagi futur iman, dan saling mendoakan di dalam kebaikan. Kapan saja, di mana saja. Jangan pernah lelah dalam berbuat baik. Insya Allah, semoga kita selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah. Terima kasih banyak atas segala perhatian
Jadi saudara-saudariku semua, mohon maaf sekali lagi kalau banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita sama-sama berjuang untuk lebih baik. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Yakin dan percaya tak ada yang kebetulan dalam hidup ini, semua adalah skenario Allah. Semoga kita bisa melewati ujian kita dengan baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insyaallah.